Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kita alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita buka kajian kita kembali, yaitu di dalam kitab hadis atau Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi. Mudah-mudahan kajian-kajian kita walaupun sedikit tetapi tambah-tambah keilmuan kita sehingga kita mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu dikatakan bahwa di dalam kubur itu gelap. Di dalam kubur itu poek, tergantung amal ibadah kita ketika hidup di dunia. Walaupun misalnya sedemikian rupa, tapi percuma tidak ada ya ketika orang yang sudah meninggal meronta-ronta kepada Allah, memohon-mohon kepada Allah, hidup kembali. Mungkin ada kabar, ada kisah, ada yang disebut dengan orang yang mati apa? Mati apa yang kadang-kadang orang sudah meninggal tapi ada balik hidup lagi gitu. Saya dengar cerita seperti itu. Nah, mati suri. Nah, emang ada keberadaan yang benar kali ya? Itu ada orang yang meninggal kemudian hidup kembali. Mungkin kalau bahasa dokter mah apa ya sebutnya? Udah koma barangkali seperti itu, kemudian hidup ataupun segera kembali. Jadi di sini Pak hadirin, ada yang mengatakan ya, amal seseorang itu yang mengalir ke alam kubur itu ada tiga. Tapi di dalam keterangan di sini dikatakan ada 7 Pak. Ya. Yang pertama sabku yadillah ta'ala ajrohum lil abdi. Jadi ada 7 amalan hamba yang mengalir kepada seorang hamba ba'da mautihi, setelah meninggalnya hamba tersebut. Apa saja yang pertama? Pertama, man alima ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Tentunya ketika orang yang mengajarkan ilmu kemudian ilmunya dipakai sedikit-sedikit ya, terutama ilmu yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, berhubungan kepada Allah. Mana contohnya ibadah yang berhubungan kepada Allah? 1. Salat, 2. Zakat, puasa. Itu orang yang mengajarkan ilmu seperti itu kemudian dipraktekkan, insya Allah amalnya akan terus mengalir kepada orang yang mengajarkan, walaupun orang tersebut sudah meninggal. Selama ilmu tersebut itu dipakai, insya Allah nyampe. Nah kita kalau ibadah umpama sholat tidak pakai ilmunya, coba kemudian tidak ada yang mengajarkan. Upama kita buta banget nggak bisa baca Al-Quran, nggak tahu ilmu sholat. Nah kemudian kita mau sholat, tahu caranya menghadap kiblat, cuman praktek bacaannya tidak bisa. Coba ketika kita udah takbir Allahu Akbar, pasti bengong. Baca apa nih? Benar gak? Itu. Nah makanya diajarkan, ada orang yang mengajarkan. Nah, orang yang mengajarkan tersebut ketika dipakai ilmunya, insya Allah
amal pahalanya akan terus mengalir. Umpama tidak mengajarkan ilmu, kita memberi nasihat juga sama, ya, nasihat juga sama kepada orang itu. Insya Allah selama nasihat tersebut dipakai, pahalanya akan terus mengalir itu. Yang kedua apa? Ya, au ajri naharon, ya, orang yang apa? Mengalirkan cara susukan itu, susukan membawa zaman bawa ya sawah, umpama susukan mampet itu. Nah, susukan mampet kemudian kita buka, air yang tadinya mampet jadi mengalir. Nah, di zaman airnya mampet berarti umpama di hari berbunyi murah kayak solokan. Nah, di mana solokan tersebut ketika hujan mampet terkubur tanah. Nah, kemudian kita gali ketika hujan, ya, ketika hujan terus lancar itu. Nah, seorang hal ini orang yang gali itu, orang yang membersihin solokan tersebut itu meninggal itu, kepake terus, insya Allah pahalanya akan terus mengalir walaupun membuka solokan air itu. Apalagi Pak, ya, birrul gorosim, ya, di sini orang yang menggali sumur, ya, jangan air kira-kira, ya, orang yang menggali air sumur, ya, pahalanya insya Allah akan mengalir terus itu. Kan kalau misalnya tidak ada sumur dulu ya itu iya, makanya kan bukan apa, dari sumur dulu ya. Jadi kan intinya, ya, orang yang menggali sumur, aduh insya Allah pahalanya luar biasa, ya. Nah, karena beda lagi berarti apa? Bor sama saja. Selama air itu dipakai manfaat apa? Pertama, kalau tidak ada air coba kita tidak bisa berwudu. Ada juga kemarau itu yang dikatakan guru kita, kalau kita tidak ada air harus bertayamum itu. Nah, kalau airnya terus mengalir, bekas kita gali ataupun bor, dipakai wudu, dipakai mandi hadas besar, dipakai bermanfaat dalam apa segala sesuatu, insya Allah, ya, hasil galian kita pahalanya akan terus itu terus ngalir terus. Mau ngagali sumur di kuburan bener, ya, kita luar biasa dari zaman ujian dari lalu baik malam gitu dekat masjid Sarwa kita ngebor, ya, ngebor cai, ngagali sumur sama saja itu, ya. Tuh di sini al-nahlan atau kita punya bibit kurma. Nah, melakor masarua, ya, melakor masarua, ulah kurma geus zaman ayeuna mah ulah pepelakan oke itu, pepelakan pisang ke, mangga ke itu. Zaman ayeuna mah kurma doang mah ribet itu. Di sini dianjurkan menanam pohon kurma. Ketika berbuah, kemudian buahnya diambil sama kita. Nah, orang yang menanam kurma tersebut sudah meninggal, insya Allah pahalanya akan ngalir. Tapi juga kalau mau jadi itu melak kecapi belum tentu jadi. Kecapi mah biasa jadian kecapi mah tuh, ya. Au bana masajidan, ya, atau orang yang membangun masjid itu. Selama masjid itu berdiri, selama musola itu berdiri,
dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat, terus pahalanya akan mengalir terus. Tuh. Sekarang tidak ada yang membangun masjid, bagaimana? Banyak caranya. Tuh, awal mushafan, atau kita memberikan Al-Quran, itu, atau kita wakaf Al-Quran, sedekah Al-Quran, kita taruh di mana? Di masjid, itu. Atau lampu masjid mati, itu juga sama. Kita berikan, pokoknya apapun sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan masjid, insya Allah pahalanya akan mengalir. Itu. Apalagi kalau misalnya kita beli, kemudian kita niatkan, bisa nggak Pak kalau begini? Kita niatkan beli sesuatu, kemudian kita berikan kepada masjid, umpama kita punya hajat, bisa. Ya. Sedekah aja yang kecil, sambil gerobak kita lihatkan sedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, insya Allah sampai. Kita beli sesuatu, taruhlah karpet meureun, harganya meureun, gitu, mahalan. Nah umpama ada masjid dinding keramiknya ada yang pecah, warnanya putih semua, umpama kalau diukur ada 1 meter. Nah itu juga sama. Mudah-mudahan ini dengan mensedekahkan ke masjid, insya Allah hajat saya minta dikabul, hajat saya ya Allah, bisa seperti itu, insya Allah kabul itu. Sebab di sini Pak tidak ada sedekah kepada orang yang sudah meninggal, itu tidak diterima. Innaka lataswattaku an mayyitika bisadaqatin fayaji'u biha. Ketika ahli yang sudah meninggal sedekahkan, umpama enggak gede-gede, umpama 1000, ya, itu diantar Pak sama siapa? Pahalanya diantar, ya, fayaji'u biha malaikat min malaikat, diantar sama malaikat kepada siapa? Kepada ahli kubur. Datangnya dari mana? Fayaji'u ala roksi kubri, datangnya di hulu, ya, di hulu nganterkeun mencara ulama assalamualaikum, gitu, ya, aya kiriman, di anak, cuman sakieu, tergantung gede, letikna. Ati cenah teh guru orang tua 20 mun cenah teh amal 5.000 meureun lampu 5 kuat caangan. Lampu 15.000 meureun di kuburannya anak enggak gedean. Caangan kemudian 50.000 meureun enggak gebrai. Lampu ayeuna model Philip kos gitu, ya. Ya sahibai qabri al-gharib ahlu qad ahdu ilaika hadhil hadiah. Si anu cek malaikat teh, keluarga kamu qad ahdu ilaika, ya, teman-teman ataupun sudah mengirimkan, ya, hadiah kepada kamu. Bebeja si anu ieu ngiriman cuman sakieu, gitu, diterima entong fa'abalha qol, ya, qala fatudkhilu ilaihi bi qabri wa yusafu lahu wa yunawwiru lahu bihi. Eta sedekah teh nerangan nyaana ka ahli kubur walaupun seeutik gitu. Ngomong ahli kubur teh, ya, Allah yadri'ani ahli khair, ya, jazai. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada keluargaku yang telah memberikan kebaikan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Intinya gini, ketika kita bersedekah ataupun ketika kita mendoakan ahli kubur pun akan berdoa kepada
Allah. Ya Allah si anu mudah-mudahan diberi balasan anu baik. Itu lain berarti kan sok salah paham orang ziarah kemudian mentana ka ahli kubur lain gitu ya, kalau banget gitu. Jadi orang datang mentana ka ahli kubur gitu. Jadi salah mentana salah mentana kuburan minta doakeun di malah urang kuduna ngadoakeun ke mana oge ngadoakeun ka urang itu. Ada mah doakeun urangnya supaya urang kieu tunggu mah minta butuh doa. Aya urang ngadoakeun heula tong minta naon ke urang didoakeun ka Gusti Allah anu kebaikan itu banyak itu. Jadi intinya sedikit kita bersedekah, insya Allah akan disampaikan oleh malaikat kepada ahli kubur kita itu Pak. Ya, kajian malam ini mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga dipertemukan pada Jumat yang akan datang, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan atau kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.